sampai 10 pagi. Sharing, belajar bersama dengan Bapak presenter kita, Bapak Sri Wahono yang handal tentunya. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, hampir 3 minggu kita semua baru prihatin karena bangsa Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi bencana wabah pandemi COVID-19 yang mana sangat berdampak sekali pada kita berprofesi dalam bidang pendidikan. Kita harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah RI mulai hari ini kita harus menggunakan masker ketika keluar rumah, sakit maupun tidak sakit. Yang kedua, masker kain digunakan untuk kegiatan sehari-hari, dan masker bedah digunakan untuk tenaga medis. Itu adalah samping itu kita harus mematuhi yang namanya himbauan pemerintah. Yang pertama, tetap tinggal di rumah, stay at home. Yang kedua, tetap PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan CTBS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, kita harus social distance, hindari kerumunan. Keempat, distance, jaga jarak. Sudah hampir 3 minggu ini anak-anak kita belajar di rumah dengan upaya pemerintah untuk belajar di rumah, tidak libur, tapi belajar di rumah, mengerjakan apa saja yang ditugaskan Bapak Ibu Guru, memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ya, anak-anak kita sudah rindu dengan kita semua di Bapak Ibu Guru. Ya, sudah banyak yang WA, banyak yang pengen ketemu lewat Zoom, lewat video call, seperti itu. Kehadiran guru tidak dapat dipungkiri, itu tidak dapat tergantikan oleh teknologi sebenarnya. Jadi guru itu sebagai roh pembelajaran kelas, tetapi sebagai roh pembelajaran kelas yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Biarpun kadang peserta didik itu di dalam kelas banyak yang nggak teke, tapi juga banyak yang agak ngeyel. Itu lika-liku kita di dalam menghadapi anak-anak di kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, WFH menjadi salah satu tantangan segala kehidupan di dunia pendidikan. WFH adalah bagaimana guru tetap mengajar dan mendidik peserta dengan aktivitas yang ada seperti gadget atau Android. Bapak Ibu guru yang kami hormati, marilah kita ikuti seminar online bersama komunitas PCT Kabupaten Sidoarjo dengan tema membuat aplikasi media pembelajaran di Android tanpa dan dengan pemateri Bapak Sri Wahono, Sarjana Pendidikan. Beliau founder video conference. Beliau mengajar di SMK Tunas Muda Karanganyar. Dan sebagai moderator Ibu DRA Sri Wahyuningsih, dan beliau mengajar di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Dan yang sebagai host pada pagi hari ini adalah saya, Ibu Sukeksi dari SMP Negeri 1 Mojolaban. Mohon kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibunda Sukesi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kembali pada Vkon Seminar Online Senin tanggal 6 April tahun 2020. Di mana pada Vkon Seminar hari ini rencananya akan disampaikan pada pukul 9 nanti sampai jam 10. Oleh presenter yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Sri Wahono dari founder Video Konferensi White Free Conference Call. Beliau adalah guru besar dari SMK Tunas Muda yang mengajar mata pelajaran kompetensi TKR. Kemudian pada tahun 2008, Bapak Sri Hono juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada seminar hari ini, beliau akan menyampaikan materi tentang membuat aplikasi media pembelajaran di Android tanpa coding dengan Smart Apps Creator. Monggo Bapak Ibu guru hebat, mari kita dengarkan pemateri kita, yaitu Bapak Sri Hono. Setelah nanti pemateri ini disampaikan oleh Bapak Sri Hono, kami akan membuka beberapa pertanyaan. Monggo Bapak Sri Wahono, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Siti Asfiah selaku Koordinator VCT Kabupaten Sukoharjo. Pada yang kami hormati Ibu Tos, Bu Sudaksi SPD, dan Ibu Moderator Bu Sri Wahyuningsih dari SMK Kita Sukoharjo. Tak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk berbagi ilmu, sharing di sini, yaitu terkait dengan membuat media pembelajaran di Android dengan menggunakan SAC. Bapak Ibu, untuk materi tadi sudah sempat kami Sri Wahyuningsih maupun Ibu Sukeksi, dan di link di kolom chat itu sudah kami sampaikan juga untuk materinya. Nanti bisa Bapak Ibu unduh untuk materi, untuk panduan nanti di rumah apabila Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan, di situ ada panduannya. Urut lembar kerja 1 sampai lembar kerja terakhir itu sudah kami urutkan. Untuk siang hari ini, pagi siang hari ini, kami akan sampaikan untuk materi SAC. Ini dalam ujian langsung praktek, tutorial ataupun langsung aplikasi jadi, sehingga nanti mohon maaf kami tidak bisa urut seperti di lembar kerja yang telah kami kirim ke Bapak Ibu. Kami ingin yang praktis saja karena durasi waktu yang cukup singkat, yaitu hanya sekitar kurang lebih 45 menit ya, kurang lebih. Langsung saja Bapak Ibu, untuk membuat SAC, untuk membuat aplikasi menggunakan SAC, ini untuk SAC itu tidak jauh beda dengan program PowerPoint Bapak Ibu. Jadi ya seperti di sini ada tulisan Smart Creator, nanti bisa Bapak Ibu unduh. Di link di materi sudah ada di situ, nanti bisa diunduh di link tersebut ataupun nanti bisa diunduh di internet. Setelah nanti buka aja Smart App Creator 3, itu nanti sudah ada di sana. Untuk selanjutnya akan kami praktekkan bagaimana cara penggunaan daripada SAC ataupun Smart App Creator ini. Jadi SAC ini nanti untuk menghasilkan yaitu aplikasi tersebut nanti bisa diinstal di HP anak-anak sekalian, HP siswa-siswa. Itu tergantung nanti muatannya atau kontennya itu berisi video atau tidak. Kalau tidak berisi video itu nanti bisa kita kirim ke anak untuk bisa di-download
itu hanya kecil. Tapi kalau di dalamnya ada videonya agak lumayan besar. Ini kendalanya untuk SAC itu kelemahannya hanya pada pengiriman ke siswa itu membutuhkan data yang lumayan besar. Tapi kalau misalnya offline bisa menggunakan semacam share it, itu bisa. Jadi ini keuntungannya menggunakan media SAC ini hampir sama dengan PowerPoint, hanya SAC ini sifatnya adalah interaktif Bapak Ibu. Nanti anak bisa langsung klik di situ, kemudian bisa kita kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi lebih menyenangkan. Oke, baik, kita lanjutkan untuk menuju ke materi bagaimana cara membuat SAC. Untuk yang pertama kita buka seperti ini. Nanti layar tampil, kita klik 2 kali di SAC, kita buka layarnya seperti ini awalnya, seperti PowerPoint. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat section, masing-masing section terlebih dahulu, ataupun slide ya. Kalau dalam PowerPoint itu ada namanya slide, kalau di sini adalah section ya. Kita buat untuk rangkanya itu adalah satu opening, kemudian yang kedua adalah home, yang ketiga adalah materi ataupun konten, yang keempat evaluasi, dan yang kelima adalah developer ataupun yang membuat. Jadi kurang lebih ada 5 itu. Maka di sini akan kita buat untuk slide-nya ada 5. Untuk yang di atas ini tidak usah kita isi, langsung ke default section yang bawah. Ini kita klik saja, klik kanan, ataupun di Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Mohon maaf, ini karena section kita klik kanan, ya. Kemudian kita new section, ya. Kita new section sampai 5, kita buat 5 ini. 1, 2, 3, 4, ada 5. Kemudian kalau sudah dari 5 section ini, kita buat yang pertama, kita namai dulu. Kita klik di sini. Klik kanan, kemudian rename, misalnya opening. Opening. Kita submit. Kemudian yang kedua, diklik kanan lagi. Mohon maaf. Yang nomor pertama ini ya. Opening. Kita buat openingnya. Kemudian yang kedua ini adalah home, dan yang ketiga ini adalah konten atau materi. Konten atau materi boleh, silahkan sesuai kreasi Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat ini adalah evaluasi. Evaluasi ini nanti digunakan untuk pengerjaan soal anak-anak ya. Mungkin dengan simulasi, dengan permainan saja. Kemudian yang kelima ini adalah developer ataupun yang membuat APK ini. Itu dibutuhkan agar nanti kita punya hak cipta untuk membuat. Dan kalau sudah, kita masukkan dari beberapa section ini, kita masukkan asetnya. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk atau sebelum membuat materi ini nanti mohon untuk bisa membuat aset. Di situ juga sudah saya tuliskan untuk asetnya, nanti bisa Bapak Ibu unduh untuk aset di http://gg.gg aset SAC Wahono. Itu bisa Bapak Ibu unduh di sana. Saya masuk ke aset. Untuk memasukkan aset, yang pertama adalah memasukkan background. Kita klik insert, kemudian masuk ke email. Masukkan ke email. Kemudian di sini ada beberapa background yang sudah kami siapkan. Nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri yang lebih, saya yakin lebih kreatif Bapak Ibu. Kemudian kita masuk, misalnya home-nya saya menggunakan ini, ya, menggunakan pemandangan. Ini kita insert seperti halnya di PowerPoint sama. Jadi ini Bapak Ibu tidak begitu sulit, hanya butuh kecermatan saja, butuh kecermatan dan butuh latihan.
tanpa coding. Ya. Kita orang awam pun bisa seperti ini. Kemudian yang kedua, kita insertkan lagi background yang berikutnya. Kalau bisa beda. Kita kasih gambar ini misalnya. Ini saya ambil juga dari internet. Nggak usah buat Bapak Ibu. Ya, kalau ingin buat pakai Corel boleh, pakai Photoshop juga. Dipersilakan. Seperti ini, sama dengan seperti PowerPoint. Ini nomor 3. Saya buat karena materinya kita buat materinya yang putih aja, yang agak lebih jelas nanti karena untuk isian materi di sini. Ini materi. Kemudian yang keempat, ini adalah evaluasi. Evaluasinya saya buat yang seperti ini. Ini evaluasinya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya terkendala sinyal, suaranya tidak ada, bisa konfirmasi ke saya. Ini saya tahunya ada suaranya. Kemudian yang berikutnya adalah developer. Ini kita buat dulu developernya dari Corel ataupun dari aplikasi player lainnya boleh, silahkan. Nah, seperti ini misalnya, ini developernya. Ini sudah selesai materi untuk pembuatan backgroundnya, memasukkan background. Kemudian sekarang kita buat button, kita insertkan button ataupun tombol-tombolnya. Untuk memasukkan tombol, ini ada trik cara cepat. Kalau di LK atau yang saya kirim itu agak panjang, di sini ada cara cepatnya, yaitu kita siapkan di layar pertama saja dulu. Misalnya kita masukkan buttonnya yang sudah saya buat seperti ini bentuknya. Ini saya buat di Adobe Illustration seperti ini. Kita siapkan di sini ada 4 ya. Home itu nggak usah kita buatkan button, nggak usah kita buatkan tombol. Ini tinggal kita copy paste aja Bapak Ibu. Ctrl C Ctrl V. Ya. Ctrl C Ctrl V. Seperti ini, Ctrl C, Ctrl V, seperti ini. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk menginteraksikan, untuk memainkan slide-nya. Jadi sama dengan PowerPoint untuk hiperlink dan sebagainya. Kemudian kalau sudah, kita masukkan teksnya, yaitu di insert. Kemudian di teks, insert di teks, kemudian kita ambil yang horizontal, masuk di sini. Misalnya yang pertama tadi opening kita tidak usah, kita langsung menuju ke home, kita tuliskan langsung, karena layarnya backgroundnya warna agak gelap, ini tulisannya kita ganti yang warna agak cerah, ini putih ya, putih saja. Sama caranya, mudah sekali. Kita buat klik seperti ini, ya, kita masukkan di sini, atau kita copy paste dulu, Ctrl C Ctrl V sampai 4 dulu. Kalau sudah, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Kemudian setelah home itu ada konten, kita ganti konten. Kemudian setelah konten ada evaluasi, kita ganti evaluasi. Kita tarik lagi. Kemudian kalau sudah kita ke developer seperti ini, kemudian kita masukkan sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita eksekusi untuk interaktifnya, biar nanti dari home menuju konten, dari konten menuju evaluasi dan sebagainya, kita eksekusi. Yaitu caranya yang pertama, kita
dari insert ini, di sini ada icon hotspot. Hotspot itu seperti Bapak Ibu ketika ingin hotspotan, gambarnya hampir sama, kita klik saja, klik satu. Ya. Ini nanti kita kalau ingin cepat kita bisa Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V gini, ada 4 ini. Ya. Kita bagikan di sini dulu. Atau kalau enggak, ini dihapus dulu, salah satu aja dulu, dibuat yang agak panjang. Hotspotnya ini kita tempatkan di bagian sini untuk menutupi tombol ini, supaya nanti ketika tombol ini diklik itu nanti akan interaksi dengan atau terlink dengan yang kita butuhkan. Dan kalau sudah seperti ini, yang lain juga sama, kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, ya. Nah, tinggal geser-geser seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini klik. Mohon maaf, ini agak tertutup kolom ini. Tertutup webpack saya. Nah, kalau sudah ini kita klik di sini, nanti akan kita lihat di sini ada layer. Ya. Ini ada hotspot 111 lah. Ini biar nggak bingung. Di sini ditulisi hotspot home misalnya, home. Kemudian yang berikutnya, yang kedua di sini ditulisi hotspot konten. Yang ketiga hotspot evaluasi. Yang keempat hotspot developer. Nah, ini nanti fungsinya Bapak Ibu untuk mengelingkan agar ini slide-nya nanti pindah sesuai dengan keinginan. Kalau sudah, baru kita eksekusi. Yang pertama, kita mulai dari mengeksekusi di home, kolom home. Di home sini, ini hotspot ini kita klik. Kita klik. Ketika hotspot ini kita klik, kemudian kita masuk ke interaction. Saya ulangi, hotspot kita klik di interaction bagian atas. Ini ada tombol touch itu sentuh ya. Jadi ketika hotspot ini kita sentuh, ini logikanya begitu ya, kita sentuh, maka objeknya di sini kan tulisannya yang home, kita cari yang home. Objek home ini nanti akan pindah di sini kita cari switch text. Kita pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 2. Kita switch text, kemudian kita ke halaman berikutnya, ke halaman 2. Di sini ke halaman 2, kita klik submit. Oke, ini sudah jadi. Kalau ingin lihat ya, di preview ini, kita bisa lihat ya, yang sudah kita buat seperti ini. Kita klik home, nanti langsung menuju ke halaman 2. Ini kita kembali ke sini lagi, kita hotspot lagi yang konten, kita klik, kemudian kita search. Ketika konten kita sentuh, ya, logikanya begitu, maka tombol konten ini akan berpindah ke, saya ulangi, ketika tombol konten ini kita sentuh, maka button konten ini akan berpindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 3. Halaman 3. Mohon maaf, ini tadi saya ulangi, ini home ya, berpindah ke kemudian menuju ke evaluasi, kemudian dari evaluasi akan menuju ke halaman yang berikutnya, halaman 4. Kemudian yang kelima,
atau yang keempat developer touch menuju ke developer, kemudian akan pindah ke halaman developer. Sini kita klik ini, kita submit, kita cobakan dulu home. Nah, ini sudah masuk ke dua, karena di dua belum kita eksekusi, maka kita nggak bisa langsung menuju ke halaman berikutnya. Konten, kita masuk ke konten. Evaluasi, kita masuk ke evaluasi. Caranya begitu, kita tes di preview. Misalnya begini, developer, kita masuk ke developer. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti ini tombol sudah siap kita gunakan. Tinggal tombol ini nanti kita copy atau kita drag dulu dari bawah saja. Nah, seperti ini, kita drag seperti ini, biar semua, maksudnya tombol, tulisan, sama hotspotnya biar semuanya bisa ke copy. Kita drag ini, ya. Kemudian setelah itu kita Ctrl C, kita copy, masuk ke halaman berikutnya, sini, kita pastekan. Nah, seperti ini. Begitu pula di halaman 3, kita pastekan begini. Di halaman 4, kita pastekan begini. Di halaman 5, karena developer nggak usah. Kemudian kalau sudah ini, berarti sudah bisa kita operasikan. Kita ke home, kemudian dari ini kan home, kita ke konten, kita ke evaluasi, kita ke developer, kita kembali ke home. Ini sudah jadi untuk interaktif linknya. Kemudian setelah itu baru kita isi, kita mau ngisi apa. Contoh misalnya nomor 1 ini kita isi teks, ya. Di openingnya kita isi teks, misalnya pelatihan SAC misalnya. Ini kita bisa besarkan fontnya, terserah kita mau besarkan seberapa. Ini kita tarik, ya, seperti ini. Warnanya biar atau kalau misalnya tidak kelihatan lagi, kita ubah yang di sini. Di sini kita ubah warnanya, nah, biar kelihatan. Ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa merealisasikan sendiri. Misalnya seperti ini. Ini di kolom open. Kemudian di kolom home, ini juga bisa kita buat seperti tadi. Di kolom home, misalnya kita tulis teks materi. Ini kita buat yang agak besar, kita tarik, kita taruh sini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah kolom konten. Nah, ini materinya di sini, ya. Materi yang akan kita buat, misalnya materi apa. Nanti untuk materi di sini, agar tergantung kita materinya mau berseberapa, nanti tinggal kita copy saja. Misalnya kita buat ini materi 1. Seperti ini. Untuk di materi nanti kita tambahi kolom button, yaitu back dan next, ya. Kita tambahi kolom tombol ini, tombol back dan next, ya, preview dan next kita tambahkan untuk di materi. Maksudnya apa? Maksudnya untuk nanti
bisa di section konten ini nanti bisa kita next ya. Di dalam section ini kalau ada beberapa slide nanti bisa kita next di sini. Misalnya begini. Nah, ini nanti yang juga akan kita eksekusi. Kemudian kalau sudah di materi ini nanti tinggal materinya kita mau buat berapa halaman, berapa page. Ya. Kita tinggal copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V. Yang di sini ya, yang di Ctrl C, Ctrl V yang di sebelah kiri. Ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, nanti sudah terdiri dari beberapa section, beberapa page. Ini nanti tinggal ganti. Misalnya di sini kita ganti 2. Misalnya kita ganti 2. Ini misalnya kita ganti materi 3 misalnya. Tinggal kita eksekusi untuk menuju page-page-nya ini sama dengan tadi. Kita klik di sini, kemudian kita kasih hotspot. Kita kasih hotspot seperti ini. Usahakan bisa menutup tombolnya ketika disentuh biar nanti bisa langsung ke halaman berikutnya. Ini kita copy paste dulu, nggak apa-apa karena belum kita interaction. Kemudian setelah itu kita klik interaction. Ketika tombol preview ini kita sentuh, maka dia akan menuju ke materi 1, kemudian menuju ke sweet page nomor berapa. Ini kalau yang pertama halaman 3 berarti kita nanti menuju ke halaman 3. Ini menuju, kalau page yang berarti menuju ke halaman 3. Jelas tidak bisa, ini berarti kita biarkan saja. Kalau tidak bisa, ini kita biarkan. Karena ini di halaman 3, maka problemnya tidak bisa. Yang kedua, next-nya ini, ketika tombol next ini kita sentuh, maka nanti akan masuk di tombol next, kemudian akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman 3 dari halaman 4 ya, halaman 4 submit. Kemudian berikutnya juga sama, ini bisa kita masuk ke sini ke halaman 4, kita insert hotspotnya dulu. Kita insert hotspot begini, kemudian ini kita copy paste juga masuk sini, baru ini kita interaction lagi. Ketika tombol preview ini kita sentuh, maka nanti tombol preview ini akan menuju ke halaman sebelumnya, berarti halaman 3. Ini juga ketika tombol next ini kita sentuh, maka tombol next tersebut itu akan menuju ke halaman berikutnya, sweet page ke halaman 5. Begitu pula yang nomor 5, ketika ini kita hotspot dulu, kita kasih hotspotnya, copy paste, masuk aja sini. Kemudian ketika tombol ini kita sentuh, tombol preview kita sentuh, maka tombol preview tersebut itu akan menuju ke halaman sebelumnya, yaitu di halaman 4. Kemudian ini juga ketika tombol next ini kita sentuh, maka tombol next tersebut itu akan menuju ke halaman sesudahnya 5 kan sudah nggak ada, berarti nggak usah karena nggak pesan. Kalau sudah, kita coba dulu, kita preview ini nomor 1 ya, seperti ini materi 1, ini kita next menuju ke materi 2, kita next menuju ke materi 3. Kalau ingin kembali lagi ke review materi 2, materi 1,
Kalau mau ingin langsung masuk ke evaluasi juga bisa. Nah, ini caranya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di sini tadi kita lupa memberikan audio, ya. Kita berikan audionya, biar nanti ketika tampil itu audio langsung ada audionya, ada suaranya. Contoh caranya yaitu insert. Ini untuk di kolom opening kita kasih audio. Di aset saya sudah ada di sana. Nanti bisa dibuka di pelatihan. Kita kasih intro di situ di kolom home. Kita kliknya, kita klikkan di sini. Kita pindah di sini. Kita pindah agak di samping seperti ini. Kemudian ini kita setting ya di property setting. Kemudian ini kita klik hide object when browsing. Jadi ketika ini kita buka nanti musiknya ini bukan hide ya, maaf. Play audio when browsing. Ketika layar ini kita buka nanti musiknya akan ada suaranya sendiri seperti ini. Ya. Nah, asik ini. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian di home juga demikian, kita kasih home-nya body ya, musiknya sama dengan tadi, kita taruh bawah sini. Kemudian kita play audio when browsing, kita klik, kalau ingin kita matikan ini tinggal kita klik aja, kita mati ya. Kalau ini depan ini. Terus sedemikian rupa yang di audio konten juga seperti itu. Kalau misalnya diinginkan, misalnya di terakhir di developer kita kasih audio juga developernya, misalnya summer, kita klik di sini, kita tarik di sini, kita oke. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Sudah jadi. Tinggal kita yang terakhir ini yang agak sulit yaitu di evaluasi. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti waktunya agak molor sedikit ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju. Mau selesai ini atau mau dilanjutkan? Masih ada satu section lagi yaitu di evaluasi. Bagaimana? Lanjut, Pak. Lanjut, ya. Kita lanjutkan di evaluasi. Untuk di evaluasi di sini nanti kita bisa mencari evaluasinya di web kita, misalnya seperti ini. Ya. Di evaluasi keyword kita, nanti kita kopikan. Caranya kita insert, kemudian kita teks horizontal, ya. Kita teks horizontal. Kemudian ini kita ambil, misalnya saya kasih kuis nomor 1 ini misalnya, kita copy paste, kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini seperti ini. Nanti kalau kurang besar ini dibesarkan. Dibesarkan seperti ini kalau kurang besar. Kemudian kalau sudah seperti ini misalnya, ini hanya misal saja, misalnya begini. Sekarang kita akan, kalau hanya seperti ini nanti jadi kurang menarik ya. Nah, jawabannya kurang menarik ya. Kita akan coba eksekusi, yaitu untuk membuat jawabannya secara otomatis. Caranya yaitu kita klik insert, kemudian masuk hotspot lagi, kemudian kita anggap bahwa jawaban ini semuanya salah. Jawaban ini kita anggap semuanya salah, makanya kita blok semuanya seperti ini. Kemudian ini agar tidak bingung, di sini hotspot 1 ini kita tulisi, kita ganti hotspot salah ya, biar nggak bingung.
Kemudian kita klik insert hotspot lagi untuk jawaban yang benar. Jawaban yang benar kan yang di bawah ini. Halo. Kita lanjutkan. Ya. Di hotspot yang kedua ini adalah jawaban benar. Jawaban benar ini kita tumpukkan di atas dari jawaban hotspot salah tadi. Jangan sampai keliru, jangan sampai di bawah. Ini nanti bisa dilihat di layar ini. Yang hotspot 2 kemudian ditaruh di atas. Kemudian kita tulis hotspot benar. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita gerakkan. Kita gerakkan, yaitu kita insertkan dulu tombol ini, tombol, sebentar, saya carikan dulu tombolnya. Tombol ini cross sama tick ini kita klik, ya, kita insert di sini untuk melihatkan kepada siswa kalau jawabannya benar dan salah. Kita taruh sini, kita kecilkan dulu seperti ini. Ini biar kita nanti bisa animasi, biar kita nanti hasilnya ada animasinya. Ini ke tombol 2 ini, tick dan cross ini kita animasikan terlebih dahulu. Kita klik tombol cross, kemudian klik animation, kemudian klik fade in. Fade in ini ketika nanti tulisan jawaban itu diklik, itu nanti akan muncul dan hilang. Fade in, klik, ya. Kemudian kita add, kita add. Kemudian satu lagi agar hilang di fade out, kemudian kita add. Begitu pula yang di tick ini, kita fade in dulu, kita fade in, kita add, terus kita fade out, kita add. Ini seperti ini. Nanti hasilnya akan wujudnya seperti ini. Nah, ini kenapa masih muncul, karena belum kita sembunyikan. Kita sembunyikan terlebih dahulu di propertinya, di kolom setting. Ini kita hide object when browsing. Jadi kita sembunyikan ketika browsing. Ini juga kita sembunyikan ketika browsing. Seperti ini. Ini belum muncul lagi karena belum kita eksekusi. Mari kita coba eksekusi. Kita klikkan atau kita linkkan dengan hotspotnya. Kalau ada tombol salah, ya, ini logikanya begini, kalau tombol salah ini kita klik, kita interaksikan, ya. Kalau tombol salah ini kita klik, kita sentuh, maka nanti akan muncul yang namanya cross. Kemudian kita animasikan, kita munculkan lagi. Kemudian kita kita coba satu dulu. Ketika kita jawab salah, akan muncul tanda silang seperti ini. Ketika kita jawab salah, akan muncul seperti ini. Ketika kita jawab salah, muncul seperti ini. Ketika jawab benar, nggak muncul, ya. Oke, ya. Selanjutnya, kita animasikan yang berikutnya, yang jawaban benar ini. Ketika kita klik, kita touch, kita sentuh. Mohon maaf, tiru. Jawaban benar ketika kita sentuh, maka akan muncul tanda tik ini, kemudian kita animasikan, kita tambahkan. Nanti hasilnya seperti ini, kemudian bisa kita cek di sini. Seperti ini. Ketika kita tombol muncul ini, ketika kita klik tombol benar akan muncul seperti ini.
sudah jadi. Sekarang kita munculkan nilainya. Untuk nilai di situ nanti kita munculkannya sebelum ini untuk menilai itu munculnya di insert counter ya, insert counter. Insert counter kita ini ada peak counter dan global counter ya. Kita pilih yang global counter. Global counter itu yang kita menghitungnya untuk semua soal, jadi tidak per halaman. Ini kita perbesar ini untuk settingnya di sini. Kalau ingin membesarkan fontnya, buat 70 misalnya, seperti ini. Nah, ini nanti kita eksekusi dengan yang jawaban benar. Kalau jawaban benar, ketika kita klik jawaban benar, itu kita sentuh, maka nanti objek counter ini nanti akan bertambah nilainya menjadi, misalnya kalau soalnya hanya ada 4 itu kan berarti kalau 100 harus masing-masing soal 25, kita kasih angka 25. Ini khusus untuk jawaban benar. Kita eksekusi, kita cobakan. Ini 0, kalau kita jawab salah, nggak akan tambah nilainya. Tapi kalau kita jawab oke, benar, nanti akan tambah nilainya. Soal sudah jadi 1. Berikutnya, yang berikutnya, kalau ingin membuat yang berikutnya, tinggal kita copy paste saja. Kita copy, kita klik yang bagian paling kiri, kita Ctrl C, Ctrl V. Ini nomor 2. Misalnya nomor 2, nggak usah saya ganti soalnya, ya, cuma saya ganti warnanya saja. Biar untuk membedakan saja, ini soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Kita coba soal nomor 2 juga kita coba dulu, kira-kira sudah bisa belum? Nah, sudah bisa ya. Kalau sudah bisa baru kita linkkan, biar ini indah. Nanti ketika kita masuk soal nomor 1 seperti ini, ketika anak itu mengeklik itu langsung menuju ke halaman berikutnya, kita eksekusi lagi, yaitu dengan jalan ketika kita klik icon cross ini, animasinya selesai. Ini animasi selesai itu yang berarti tadi kan animasi pertama fade in dan fade out tadi, ini animasi kedua, kita submit. Setelah kita submit, nanti menuju ke tanda silang, kemudian di sini menuju ke halaman berikutnya, yaitu ke halaman evaluasi, ke halaman 7. Begini, kita coba. Ketika kita tombol klik salah, maka langsung menuju ke halaman 2 seperti ini. Jadi anak tidak punya kesempatan mengerjakan halaman 1 berkali-kali. Tapi kalau misalnya ini tadi kita klik, kemudian kita klik tombol benar, ini kita belum bisa ke halaman 2 karena belum kita eksekusi. Kita eksekusi yang jawaban tanda ini, kita ketika sudah selesai animasinya, yang kedua kita submit, kemudian menuju ke animasi tik ini, kemudian menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman 7. Dengan sendirinya nanti ketika kita animasikan, kita coba, kita tes seperti ini ya, ketika kita jawab benar akan muncul ke halaman berikutnya, ke halaman 2. Ketika kita jawab benar lagi akan tambah nilainya jadi 50 dan seterusnya. Kalau 4 kan berarti nilainya 100. Ini untuk evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai. Hasil pengerjaan kita ya, ini yang kita kasih musik tadi. Masuk ke home, masuk ke konten,
Ya. Langsung buat ya. Jawabannya benar, nilai 25. Ini selesai. Developer. Nanti tampilan yang di layar HP Bapak Ibu atau HP anak-anak yang sudah nginstal akan seperti ini. Ini cara untuk pembuatan SAC. Sekarang yang terakhir adalah kita, yaitu sebelum itu kita save dulu. Save ini nanti untuk kita gunakan untuk mengedit. Jadi misalnya ini nanti ekstensinya adalah AHL, ya. latihan SAC, latihan SAC. Ini nanti ekstensinya AHL. Ini bisa nanti kita buka sewaktu-waktu, kita edit bisa. Setelah kita simpan, baru kemudian kita jadikan file ini menjadi aplikasi atau APK. Kita masuk ke output, kita kasih nama APK-nya apa? Misalnya Wahoo, misalnya Wahoo SAC. Kemudian bundle identifier ini kita tulis com.wahoo, tergantung kita, terserah kita. Kemudian kita isikan kodenya 12345 saja. Kemudian ini nggak usah dihapus, nggak usah diubah. Kemudian kita select, yaitu tampilan di awal nanti HP APK kita itu tampilannya seperti apa. Tentunya kita harus mencari dulu atau membuat lebih dahulu tampilannya. Ini kalau misalnya saya menggunakan tampilan ini misalnya, ya, seperti ini. Untuk JPEG-nya maksimum adalah 512 MB ya. Kemudian kita submit. Kalau sudah kita submit, ini kita langsung menuju ke APK-nya. Ya. Kita tulisi APK-nya latihan SAC. Ini baru proses namanya merender. Nah, masuk seperti ini. Menunggu. Bapak Ibu, ini adalah cara yang sangat mudah untuk kita lakukan, hanya butuh kecermatan. Nanti semakin banyak berlatih, insya Allah akan bisa, dan memudahkan untuk siswa nanti untuk mengerjakan ataupun untuk belajar di rumah. Jadi tanpa menggunakan internet ini, kalau ini hanya nanti untuk downloadnya saja menggunakan internet. Perlu diketahui untuk APK ini kita tidak bisa kirimkan lewat WhatsApp. Kalau Telegram belum tahu. Kalau WhatsApp itu nanti APK-nya tidak bisa diunduh oleh yang kita kirim. Harus lewat Google Drive ataupun kalau offline ya bisa lewat ShareIt atau Bluetooth. Seperti itu. Sambil menunggu hasilnya, untuk waktu tepat jam 9.57 kurang 3 menit jam 10. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nggih, Bapak Sri Wahana. Nggih, Bapak Sri Wahana. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, pemaparan materi dari Bapak Sri Wahana begitu bagus baik untuk kita semuanya. Monggo jika ada pertanyaan Ibu bisa membuka mic. Bapak Ibu monggo kalau ada pertanyaan bisa chat atau membuka mic. Silakan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu monggo. Ya, silakan kalau ada yang tanya. Silakan monggo. Ini materinya sangat menarik sekali, nggih, monggo. APK-nya sudah selesai nih, sudah saya download, nanti bisa kita kirim. Bapak, ini ada pertanyaan. Apakah ini ada pertanyaan, nggih, Bapak? Apakah bisa di-insert Google Form? Di-insert, Bu. Insert bisa. Di-insert bisa, Google Form, ngaten. Bisa, bisa Ibu. Cuma ini kendalanya nanti kalau di-insert Google Form ataupun insert YouTube, itu nanti, halo? Halo? Kalau di-insert yang sifatnya online, itu nanti kendalanya ke anak-anak. Anak-anak itu kalau mau buka harus lewat paket internet lagi. Ini kita kondisikan, kita nanti
kita offline. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki untuk insert soal-soal online pun bisa. Nanti bisa dituliskan di situ, diklikkan link pemendeknya, nanti diklikkan di situ, nanti bisa dibuka di situ. Cuma ini kendalanya sekali lagi kalau untuk anak itu yang saya rasakan ini, kalau pakai paketan itu sambat biasanya seperti itu. Makanya kalau ingin buat videonya yang dari YouTube diunduh dulu, nanti dimasukkan ke sini bisa. Tapi ya agak besar memang untuk video itu, nanti APK-nya dia jadi agak besar. Betul, Ibu? Itu pertanyaan dari Bapak Ibrahim, Bapak. Jadi intinya aplikasi ini bisa diinsert di Google Form, tetapi siswa menggunakan paketan. Ngeten nggih Pak Srihono? Nggih. Tetapi kalau itu tetap di aplikasi SAK, berarti anak tanpa menggunakan paketan nggih Bapak nggih? Iya, asal nanti di dalamnya tidak ada link yang connect dengan internet, anak nggak usah pakai paketan bisa. Ini yang tadi saya sampaikan, yang di website ataupun HTML, ini yang kita gunakan untuk insert link soal online tadi, Bapak Ibu. Okay. Untuk proses pendownloadan aplikasi SAK sendiri, apakah itu nanti memakan kuota banyak, Bapak? Tidak, Ibu, cuma sedikit itu, hanya berapa itu. Dan itu pun tidak harus lewat link yang kita kirimkan. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri di internet juga bisa. SAC 3, Smart App Creator 3. Nah, ini memang nanti settingan SAC ini kita menggunakan yang trial yang 30 hari. Kalau setelah 30 hari, caranya nanti, cara bukanya, nggak usah dihapus. Cara bukanya adalah nanti kita undurkan, sebelum membuka, kita undurkan dulu tanggalnya sebulan. Sebulan saat kita menginstal. Jadi kalau saya ini menginstal tahun 2019, saya paling tidak lebih amannya saya undur dari tanggalnya sampai 2018. Nanti setelah kita undur, baru kita buka. Setelah dibuka nanti kita pulihkan lagi hari tanggalnya. Setelah itu nanti baru kita konekkan internet. Dan ini pun nanti cara pembuatannya nggak usah pakai internet pun bisa. Itu Bu Sandra Dewi sekaligus sudah dijawab oleh Bapak Srihono tentang apa link aplikasinya, Bu Sandra Dewi. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak, ini dari Ibu Resi. Untuk evaluasi siswa bisa jawab offline ya Pak? Nilai jawaban siswanya bagaimana? Direkap manual. Apakah bisa direkap manual? Saya ulangi nggih Bapak, pertanyaan dari Ibu Resi. Sudah paham Bu. Sudah paham. Monggo. Sudah. Untuk evaluasi ini, memang evaluasi ini hanya sekedar kita untuk mengingat ke siswa. Jadi kendala dari SAC ini untuk evaluasi tidak bisa kita rekap, ya, karena ini nanti tidak terlink dengan semacam Google Form yang kayak tadi. Tapi kalau ingin merekap ya pakainya evaluasinya dengan yang online tadi Bu. Ini karena sifatnya hanya evaluasi ini untuk permainan anak, untuk mengingat materi-materi yang telah lalu. Ya, ini hanya nanti untuk permainan aja. Oh, jawabannya harusnya itu. Nanti diulang-ulang sampai dia hafal. Dan nanti untuk evaluasinya, nanti bisanya kita menggunakan aplikasi lain, Google Form dan sebagainya di luar itu. Jadi tidak bisa kita merekap di sini. Itu tadi jawabannya Ibu. Ada lagi Bapak, ini dari Ibu Yulia. Bu Yulia menyatakan bahwa materinya sangat bagus, tapi menanyakan SAC itu kepanjangan dari apa, Bapak? Monggo Bapak Srihono. SAC itu Smart App Creator nih. Smart App Creator. SAC itu panjangnya Smart App Creator nih. Simbolnya seperti ini Bu. Seperti tanda S ini. Smart Creator 3. Tidak nampak Bapak. Simbolnya tidak nampak. Bisa dinampakkan Bapak simbolnya. Ini masih terlihat tadi. Ini mau saya buka.
ditutup. Iya. Nggih. Sebentar untuk masuk desktopnya. Ngeten. Ini yang ini Bu. Yang Nah, Smart App Creator. kelihatan ya? Nggih, kelihatan Bapak. Yang S. Ya, Nggih. Smart App Creator. Oh, Oke. nggih. Itu Bu Yulia, SAC kepanjangannya dari Smart App Creator. Monggo kalau ada lagi pertanyaan, materinya sangat bagus sekali. Kita sampai tertarik, mudah-mudahan nanti siswanya juga tertarik. Ngeten. Karena siswa itu kalau menggunakan kuota banyak Ini saya malas. sudah hampir buat sekitar, Nggih. ya, sudah hampir 6 atau 7 saya buat Bu. Jadi anak-anak asik dia. Nah, Oh, kalau kita kasih di ruangan, di rumah, di kelas itu asik mereka. nggih. Kayaknya mainan HP, tapi mainan HP-nya digunakan untuk belajar. Jadi Oh. mereka kalau keluar dari aplikasi ini itu kelihatan karena kan ada nadanya. Jadi kalau tidak ada nadanya, barang kita cek, oh, anak itu main-main di luar aplikasi ini, gitu. Oh, ngaten, nggih, siap. Bisa kita cek. Nggih. Itu Bapak Ibu jawaban dari beberapa pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi napa mboten? Waktu sudah 10:05. Halo Bu. Nggih, monggo. Halo. Oh, monggo. Halo. Nggih, monggo. Halo. Halo. Halo Ibu. Iya. Halo. Ibu Lutfi. Ini saya Iya, Siti Zuharini. Iya. Nggih, monggo Ibu Iya. Lutfi. Ya, terima kasih Bunda Wahyu ya. Nggih. Selamat jumpa Pak Wahono dari Kabupaten Karanganyar. Saya juga Nggih. dari Karanganyar, tapi dari TK. Oh, nggih. Ya. Monggo, Pak Bu. Wahono, ini saya mau ini tadi kan kalau untuk ini nggih, untuk kakak kelas ya. Nah, kalau dari TK itu apa ya sama Pak untuk ini apa aplikasinya ini? Langsung saya jawab nggih, Bu Yuli. Iya. Nggih. Sama Ibu, tinggal nanti kita pintar-pintarnya berkreasi di sana. Ini untuk anak-anak TK pun bisa Bu. Ini nanti tentunya nanti pakai smartphone-nya orang tuanya ya. Jadi nanti kita buatkan aplikasi SAC di dalamnya mungkin puzzle atau apa nanti anak itu nanti suruh milah-milih gitu kan bisa di sana. Jadi daripada anak bermain game, kita kasih aplikasinya dipasangkan di handphonenya orang tuanya, nanti dia bisa digunakan untuk belajar di rumah. Oh iya, siap Bapak. Ini mohon izin sekalian Pak, untuk Pak Wahono. Nanti saya kan juga sering pakai room bebek untuk mandu teman-teman di guru PAUD. Nah nanti saya mohon Bapak yang bagian narasumber ya di insya Allah siap. Siap. Ada di Sekoteng PAUD Jogja itu juga nanti di Karanganyar, insya Allah dari teman-teman PAUD bisa belajar bersama melalui room bebek ini. Nanti insya Allah siap. Nanti ketemu di Wedangan ya. Iya, yang kemarin kita ketemu di Wedangan, ketemu juga. Oh iya. Ingat. Udah nanti di Wedangan ketemu lagi. Oke, terima kasih Pak Wahono, terima kasih Bunda. Ibu Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak TK juga bisa menggunakan Pak Nje, karena anak-anak TK itu sekarang pinter-pinter untuk main HP ngeten Nje. Ada lagi pertanyaan? Sangat bisa Ibu ini menyenangkan. Sangat bisa Nje. Lebih beli ya kalau anak-anak TK. Nje, kalau tidak ada Nje, monggo. Halo. Nje, halo Ibu. Suaranya berhenti Nje. Iya Pak. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Halo. Saya Misi dari Pekanbaru. Oh, Ibu. Bu Misi dari Pekanbaru. Pak Wahono itu masih ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan di chat ya. Bu Misi, Bu. Oh, Bu Nisi, monggo. Untuk pertanyaan yang di Halo, iya. Pertanyaan yang di chat nanti dibacakan moderator saja. Saya baru ini di share screen Bu. Halo Pak Wahono. Nggih. Halo. Bu Nisi, monggo. Monggo Bu Nisi. Halo. Ya. Ya Bu. Mau nanya Pak, ini
kelebihannya dari PowerPoint selain kita nggak pakai coding gitu? Ada nggak yang bisa dilakukan di SAK tapi nggak bisa dilakukan di PowerPoint, kelebihannya? Selain ini ya, kalau SAK kan nggak Ya. perlu pakai coding kan, kalau di PowerPoint kan kita harus manual gitu kan. Apa aja sih Pak kelebihannya gitu yang nggak bisa dipakai di PowerPoint gitu? Saya kira sama Bu, yang pernah saya praktekkan di PowerPoint sama yang di SAC ini hampir sama. Cuma tombol-tombolnya ini untuk SAC lebih mudah dan lebih familiar, bisa kita kenal. Kalau yang di PowerPoint itu karena ada yang mungkin malah belum kita buka, itu ada namanya developer. Kalau di PowerPoint itu ada developer itu untuk insert video. Jadi semacam kita klik slide itu nanti videonya akan keluar, dan saat presentasi pun kita bisa ngetik tulisan tangan. Itu kalau yang PowerPoint ya. Mungkin kelebihannya di SAC itu Bu. Jadi SAC ini bagi saya lebih mudah untuk mengeling-lingkan itu, untuk membuat interaksinya itu lebih mudah karena gambar-gambarnya, ikon-ikonnya itu sudah jelas. Seperti itu. Lebih cepat ya, jadi kita bikinnya ya Pak ya, Iya, daripada kalau di PowerPoint ya. Iya itu. Agak ribet dia. Dan Terima kasih Pak. kelebihan yang lain ini Bu, untuk SAC ini kan nanti bisa kita pasangkan langsung ke HP anak-anak. Kalau PowerPoint kan istilahnya tidak berwujud APK, dia hanya semacam file, nanti kalau sudah ketumpuk kadang hilang dan sebagainya. Kalau ini APK, kalau tidak di uninstall nggak akan hilang itu. Oh gitu. Oh langsung bisa misalnya kayak anak main game ya? Iya bisa Ibu. Pak, oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Demikian Bu Titi Indri Astuti sekaligus Bapak Sriwahono menjawab pertanyaan dari Ibu nggih, cara pembuatan aplikasi ini mirip PPT X atau tidak ngeten nggih. Ibu itu sudah sekalian dijawab oleh Bapak Sriwahono nggih. Sekarang ada lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih, monggo. Salam. Monggo. Pak Edi dari Sukoharjo, Bu. Oh nggih, monggo Pak Edi. Oh ya Pak Wono, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wono, Pak Edi. Ya. Ini yang pertama mau tanya Pak. Ya, yang pertama untuk yang itu kan model yang trial ya. Nah ini bedanya sama yang tidak trial, kelebihannya apa? Kemudian untuk yang tidak trial ini sama. Kemudian yang kedua, nanti hasil dari anak-anak dievaluasi itu, misalkan apakah nanti bisa di-linkkan? Maksudnya setiap aplikasiku itu kan untuk anak. Halo, suaranya putus-putus. Oh putus-putus Bu. Oh ya, sebentar. Saya Pak Edi, Pak Subari Edi. ya saya ulang ya. Pertanyaannya diulang lagi, suaranya putus-putus. Siap. SAC yang tidak trial itu kelebihannya apa dengan yang trial? Halo? Lanjut. Nggih Bapak nggih. Halo. Ya, kemudian untuk yang kedua Bu, dievaluasi itu kan aplikasi diperuntukkan untuk anak-anak ya, diperuntukkan Mas Edi. ya. Pertanyaannya dicat aja biar jelas. Oh iya ya, oke. Tak cat aja ya pertanyaannya nanti supaya bisa lebih jelas. Yang itu aja dulu. Yang untuk trial kelebihannya yang berbayar. Nah, berbayar nanti donasinya berapa? Terima kasih. Itu dulu. Langsung saya jawab Ibu. Halo Bu Wahyuni. Nggih Bapak nggih, monggo. Nggih, ini saya. Nggih, untuk Pak Edi Subari yang pertanyaan itu kelebihan antara yang trial dengan yang tidak trial, yang berbayar ya. Itu saya malah belum pernah coba yang berbayar Bapak. Tapi yang jelas pasti nanti untuk aplikasi-aplikasi yang seperti itu pasti lebih bagus yang berbayar. Yang intinya yang
apa namanya yang tidak trial seperti itu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa jawab karena belum pernah coba yang tidak berbayar. Jadi tahunya yang berbayar, yang apa, yang tidak berbayar nih. Yang berbayar saya belum tahu, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Wono. Ya. Itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Riko, Bapak Riko. Tadi Bapak Edi, pertanyaannya hampir sama dengan Bapak Riko. Kemudian ini masih ada lagi pertanyaan Bapak dari Ibu Misi. Pak, apa kelebihan SAC yang tidak bisa dibuat di PowerPoint selain nggak perlu pakai coding? Tadi sudah kayaknya. Oh, sudah saya jawab tadi. Ya. Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Edi tadi gimana ya? Yang kedua tadi, Bu. Pertanyaan yang kedua belum masuk chat ini, Bapak. Sebentar. Oh ya. Ini Bapak dari Ibu Yulia, apakah saat kita mendownload aplikasi tapi dapat file yang hasil kompresan, apakah masih perlu kita ekstrak? Makasih. Itu Bapak. Jadi Bu, harus diekstrak dulu. Harus diekstrak, nanti setelah diekstrak nanti ada exe-nya itu langsung diinstal aja. Pokoknya next begitu aja udah selesai nanti. Oh, gitu Ibu Yulia. Diekstrak gitu. Ibu Yulia sudah dijawab oleh Bapak Sriwahono. Kemudian ada lagi ini apa linknya Bapak. Bisakah dibagikan linknya untuk mendownload itu? Itu saya kasih di materi, di chat, kolom chat itu ada materi ya kayaknya. Oh, di dalam materi itu Bapak Coba nanti Ibu chat ulang ke bawah. Yang di atas tadi jangan chat ulang ke bawah, nanti materi ada, terus aset ada, kemudian tadi apa satunya ya? Lupa tadi. Ada 3 kayaknya. Itu Ibu siapa tadi? Karena banyaknya chat ini saya baca satu-satu. Intinya linknya sudah dibagikan oleh Bapak Sriwahono di dalam materi ya Bu. Tadi sudah 2 kali kami share untuk materinya. Nanti saya coba carikan lagi materinya monggo, ada lagi? Yang ada pertanyaan lagi, monggo. Bu Kesi mungkin bisa bantu saya cari pertanyaan. Ini chatnya terlalu banyak sekali. Oh ya, pertanyaan dari ini bisakah halaman itu dikunci nih dari Bapak Abu Ibrahim. Bisakah halaman itu dikunci? Maksudnya gimana ya Bu? Halaman dikunci. Bisakah dikunci halamannya biar anak menjawab dengan browsing, Pak? Oh gitu. Kalau itu kan otomatis nanti kalau misalnya anak itu membuka aplikasi ini, dia nggak bisa bermain di browsing, Bu. Kalau membuka aplikasi ini, otomatis dia nggak bisa bermain di browsing yang lain. Kalau bermain di browsing yang lain, mesti tetap keluar dari aplikasi. Tapi ya memang dibutuhkan untuk bisa dipantau anak-anak tersebut. Ini mungkin mungkin dari pertanyaan Bapak Abu Ibrahim ini pada saat anak itu membrowsing ada halaman evaluasi. Nah, halaman evaluasinya itu perlu dikunci boten ngeten Bapak. Kan anaknya harus browsing ngeten. Yang saya pahami kelihatannya pertanyaannya begitu. Oh, ngaten. Jadi ketika anak itu sudah masuk ke menu APK ini, apakah bisa browsing di Google gitu kan? Kalau itu jawabannya tidak bisa, Pak. Selama anak itu membuka aplikasi ini, browsingnya nanti pasti dia tidak akan bisa masuk. Oh, kalau masuk, jadi nanti dia keluar dari aplikasi tersebut. Jadi hanya satu yang Pak Yaya dibuka khusus untuk materi ini ngeten. Ada lagi Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Kita sudah melampaui jam. Karena asik materinya cukup bagus. Sri Wahyuni itu ada permintaan dari peserta, materi videonya itu disuruh untuk masukkan ke YouTube supaya untuk belajar bersama. Oh, ngaten, nanti saya coba masukkan ke YouTube. Bapak Mahono Pak, nanti dimasukkan ke YouTube Bapak Mahono.
Minta izin yang punya? Oke. Nanti saya mohon izin Bu Wahyuni minta videonya mentahan Bu ya. Nanti saya linkkan ke YouTube saya. Oh, ngaten nggih, siap. Mudah-mudahan hasil perekamannya cukup bagus nggih. Ini sama ada Bapak Ibu yang minta yang Bapak share di ini, di partisipan ini juga di-share ke YouTube ngeten Bapak. Nggih. Sudah kami jawab semua nggih Bapak Ibu yang bertanya? Adakah yang belum? Bapak Ibu yang ngersake materinya itu sudah di chat peserta itu sudah ada, tinggal diunduh mawon. Ini saya Tapi yang baru datang biasanya nggak bisa lihat Bu. Nanti di chat ulang aja. Sudah Kopikan saya copy. lagi. Ini saya kopikan Ibu Kesti sudah. Tinggal saya ngirim lagi. Siap. Monggo Bapak Wahono, jika tidak ada pertanyaan bisa disimpulkan. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi kesimpulannya untuk aplikasi hasil dari pembuatan dengan menggunakan SAC ini nanti akan menghasilkan sebuah aplikasi yang sampai sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan anak-anak yang belajar di rumah ini saya kayaknya lebih mendukung daripada yang berbasis online. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti perlu mencoba di rumah untuk pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi berbasis SAC ini. Mohon untuk bisa berlatih di rumah. Selamat berkarya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat pada anak kita semua. Demikian Ibu Moderator, waktu dan tempat kami aturkan kembali ke moderator. Oke, Bapak Tri Wahono, terima kasih sekali karena materinya sangat-sangat bagus sekali. Banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat yang bergabung di dalam Vicon seminar hari ini. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada Ibu Sukesti sebagai host. Monggo Ibu, matur suwun. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Itu tadi materi yang sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Sri Wahono dengan tema pembelajaran dengan SAC, Smart Art Creator. Harapan kita semuanya nanti Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan seminar online ini bisa mempraktekkan di rumah. Jika nanti ada kendala dalam pembuatan, bisa kontak langsung ke WA Bapak Sri Wahono dengan nomor WA, nanti bisa kontak saya. Nanti saya berikan nomor WA-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sekali materi yang disampaikan Pak Sri Wahono yang sangat bermanfaat sekali pada pagi hari ini. Dan menurut saya itu luar biasa. Seperti PPT, tapi itu lebih bagus lagi kalau menurut saya itu, ya. Dan saya juga ingin sekali untuk mencobanya. Dan ini tidak memakai kuota, nggih, Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa memberikan materi atau kita bisa membuat aplikasi pembelajaran ini tanpa kuota, jadi offline. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian tadi acara seminar online bersama komunitas VCT Kabupaten Sukoharjo dengan tema membuat aplikasi media pembelajaran dengan tanpa coding dengan smart app dengan beliau presenter Bapak Sri Wahono dengan moderator Ibu Sri Wahyuning. Itu yang makanya susah. Dan host saya sendiri, Ibu Sukeksi. Mohon maaf jika dalam saya kurang berkenan dan kurang sopan dalam penyampaian. Mohon maaf. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan